karena sampai pada saat ini kita masih diberi kekuatan iman, diberi daya oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa melaksanakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salawat semoga terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teladan kita, panutan kita sampai akhir zaman. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, ada suatu kata, ada suatu kegiatan yang ini sudah biasa di tengah masyarakat, selalu disampaikan, selalu dihimbau. Bahkan ajaran agama kita mengajarkan juga tentang hal ini, yaitu silaturahmi. Masa-masa yang lalu, silaturahmi ini sangat betul-betul dilaksanakan oleh pendahulu-pendahulu kita, orang tua kita. Karena di masa itu, di zaman itu, di waktu itu, kita belum menggunakan suatu sarana, yaitu sarana media sosial. Sehingga bertemunya satu orang dengan orang yang lain itu merupakan hal yang biasa. Pada saat ini silaturahmi itu sangat berkurang sekali. Mungkin kalau di medsos oke lah, kita saling punya grup, kemudian kita saling menyapa di grup itu. Tetapi saya lihat grup-grup itu silaturahminya biasanya hanya sepaham. Misalnya grup alumni sekolahnya, grup perserikatannya. Grup-grup yang kita ikuti itu biasanya sesuai dengan apa yang kita pahami, kita ikuti. Kalau salah sedikit nanti keluar itu biasanya gitu. Padahal silaturahmi ini adalah suatu bentuk dakwah yang di dalam Islam itu sangat diperlukan. Saya teringat dalam film Jejak Dua Ulama itu, yang menceritakan tentang pendiri Muhammadiyah, yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan, dan pendiri Nahdlatul Ulama, Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Dua tokoh ini ya, selain sering bertemu juga karena memang satu guru, kemudian beliau ini silaturahmi. Saya melihat di film itu, Kiai Haji Ahmad Dahlan waktu itu datang dari Jogja ke Banyuwangi itu naik delman ya, dokar itu. Saya membayangkan seandainya Kiai Haji Ahmad Dahlan itu tidak datang ke Banyuwangi untuk silaturahmi kepada tokoh-tokoh di sana. Yang waktu itu Banyuwangi belum ada orang Muhammadiyahnya. Tetapi Ahmad Dahlan datang, mampir ke beberapa tempat, mampir Ponorogo, mampir Pasuruan, sampai ke Banyuwangi. Dan terbukti bahwa daerah-daerah yang disilaturahmi oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan itu memunculkan orang-orang, tokoh-tokoh. Sehingga kalau kita lihat di Banyuwangi, Masya Allah, cabangnya itu semua kecamatan ada. Kemudian lembaganya besar-besar. Ada sekolah yang muridnya sampai 1.100 itu. Punya rumah sakit 1, punya klinik 5. Di Ponorogo demikian juga. Ternyata silaturahmi ini mengandung banyak manfaat. Baik itu secara pribadi ataupun secara kelembagaan. Ya. Saya melihat, tidak usah jauh-jauh di Bondowoso ini. Saya masuk tahun 1993. Saya masih ngontrak di dekatnya KPU sana. Ada seseorang yang dia juga datang dari luar kota. Itu bersama 6 orang. Ya, tinggal di suatu garasi di Artakarya itu.
Kalau saya tinggal di mana, di rumah, dia tinggal di Artaraya bersama 6 orang, dan sungguh semangat sekali 6 orang ini bersilaturahmi, entah itu kepada para guru, entah kepada pegawai, entah kepada para dokter. Dan alhamdulillah saya kemarin sekitar seminggu yang lalu saya silaturahmi ke beliau ini, karena melihat perkembangan lembaga beliau itu sangat pesat sekali. Karena saya melihat apa sih cara strategi beliau ini sehingga bisa mengembangkan lembaganya yang sekarang itu muridnya itu banyak sekali. Dan muridnya itu banyak dari kalangan-kalangan orang-orang yang mampu, para dokter, para guru-guru, para pegawai negeri di situ. Dan SPP-nya itu SD dengan SD 300.000 itu. Bahkan kemarin ada silaturahmi beliau dengan tokoh yang ada di Jawa Timur yang saya kenal. Saya tanya, apa manfaatnya? Alhamdulillah, Pak Tony, saya kemarin membangun gedung, itu hanya 3 miliar tuh. Tapi masih 1 miliar yang kita lakukan, dan itu pun dipinjami uangnya. Dan suruh mengangsur sesuai kemampuannya lembaga itu. 1. Ada lagi yang juga pertama kali beliau membangun dakwah, membangun kegiatan, membangun idenya, inspirasinya, membangun harapannya dari satu gang yang itu juga di garasinya. Kira-kira 5 tahun yang lalu. Dan saya mau ke sana ke beliau ini, mungkin beberapa hari ini mau ke sana, karena melihat perkembangannya bagus sekali. Dia sudah punya masjid yang besarnya lebih besar dari masjid ini. Dia sudah punya pesantren. Dan sekarang sudah punya kelas-kelas. Dia bangun dengan silaturahmi. Silaturahmi ini ada manfaat yang besar sekali. Ada 7 ya. Dan ini semua berdasarkan Al-Quran dan hadis. Yang pertama, yaitu rezeki itu silaturahmi itu melampangkan rezeki. Ada hadis dari Bukhari Muslim, barang siapa ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah ia menyambung tali silaturahmi. Saya pernah juga merasakan nih, saya kenal orang, yang orang itu di medsos, saya tidak ketemu 1 kali. 1 kali ketemu. Tapi alhamdulillah, baru 1 kali ketemu, yang saya kenal di medsos, itu 1 kali bertemu. Tapi alhamdulillah, masjid ini dibantu beliau. Panti asuhan dibantu beliau. Kemudian beberapa lembaga-lembaga atau kegiatan-kegiatan dakwah kita itu dibantu beliau. Ya. Bahkan ada yang unik sekali, kalau kita silaturahmi, kemarin di acara kegiatan kita juga silaturahmi. Dan itu ada manfaatnya. Kemudian, dan ada rezeki. Ya, rezeki yang pasti kita terima karena ini sudah menjadikan sesuatu yang benar hadis ini. Selain rezeki adalah mempanjang umur tadi, memperpanjang umur. Yang kedua, menghibur kerabat. Ya. Karena kalau kita sudah kenal kepada seseorang, kepada yang kita kenal, saudara kita, teman kita, pada suatu saat orang ini perlukan suatu harapan, melakukan suatu masukan untuk mengatasi permasalahannya dia. Saya mencoba, Bapak Ibu, saya mencoba di SMK itu, walaupun itu di luar kegiatan di luar sekolah, tapi saya lakukan. Itu saya selalu sekarang ini bersilaturahmi dengan orang tuanya anak-anak itu. Baik secara WA ataupun datang ke sekolah, saya diskusi. Dan alhamdulillah, hari ini ada 9 anak. Dan termasuk orang tuanya mendukung kegiatan beasiswa ini.
Karena semangat. Karena mereka itu perlu masukan-masukan, perlu motivasi, perlu himbauan, perlu dukungan. Karena kita lihat ya, kalau di SMK saya data kemarin, itu ada anaknya tukang becak. Ada anaknya yang buruh. Adanya tukang batu yang sekali hari seminggu kerja enggak. Itu perlu kita bantu. Kemudian yang keempat, silaturahmi itu sebagai tanda ketaatan kepada Allah. Ada hadis, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia memuliakan tamunya, dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia menyambung hubungan silaturahmi. Yang kelima, menghilangkan perselisihan. Tahun ini tahun politik, Bapak Ibu, ya jamaah, tahun politik. Banyak sekali perbedaan-perbedaan pendapat di antara tokoh-tokoh kita. Baik itu tokoh nasional, baik itu tokoh Islam. Seringkali muncul perbedaan-perbedaan pilihan, perbedaan-perbedaan pandangan. Tetapi seandainya perbedaan itu dipertemukan dengan silaturahmi, maka insya Allah apa yang kita lihat, apa yang kita baca, apa yang kita dengar di tengah masyarakat tidak akan mungkin terjadi. Karena kalau sudah ketemu, bersalaman, kemudian berdiskusi, maka disitulah cair perselisihan itu. Saya hari Ahad kemarin, hari Ahad dan Senin, ada kegiatan, entah kegiatan politik, tapi saya lihat ada kegiatan saya lihat kegiatan silaturahmi lah. Kalau dianggap politik, iya memang lah, tahun politik, ada kepentingan-kepentingan, tapi itu adalah bentuk silaturahmi. Ada suatu pondok yang didatangi oleh Menteri Pariwisata. Saya nyoba karena saya waktu itu WA, Pak Tony merapat. Saya merapat di situ. Dan alhamdulillah di situ walaupun beda pandangannya, beda pilihannya, tetapi apa? Karena hasil silaturahmi ini, Bondowoso mendapatkan sesuatu. Yang sesuatu itu tidak dinikmati oleh satu golongan. Kemudian hari Seninnya ada menteri datang juga di Pondok Al-Islah itu. Saya juga suruh merapat, saya berangkat ke sana, tapi karena hujan saya tinggal di luar aja. Ada yang menarik, silaturahmi itu dianggap dari luar itu ada politik. Oke lah politik, tetapi silaturahmi itu membawa manfaat untuk Bondowoso. Yaitu kemarin ada pembagian alat pertanian, sapi, kambing gitu. Yang waktu itu dibagikan bukan hanya kepada Pondok Al-Islah, tetapi diberikan kepada masyarakat yang ada di Bondowoso ini. Cuma tempat barangnya karena luas, karena ada tempatnya ditaruh di Al-Islah. Kemudian yang ke-6, mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, Aku adalah Maha Pengasih dan Ia adalah Rohim. Nama itu diambil dari bagian namaku. Siapa yang menyambungnya, maka aku memberikan rahmatku kepadanya. Dan barang siapa yang memutuskan, maka aku memutuskan rahmatku darinya. Hadis riwayat Abu Daud. Jadi kalau kita silaturahmi, insya Allah. Doakan Bapak Ibu, hari ini saya ke Surabaya. Saya mencoba hari ini nanti malam 2 hari saya mencoba silaturahmi gitu kepada berapa orang, baik itu tokoh Muhammadiyah, simpatisan Muhammadiyah, tokoh yang Muhammadiyah. Saya sempatkan untuk 2 hari ini di Surabaya untuk silaturahmi. Mudah-mudahan silaturahmi itu membawa manfaat. Manfaat kepada siapa? Ke Masjid Ahmad Dahlan, masjid kepada Perserikatan Muhammadiyah. Karena kita punya cita-cita besar. Kita sebagai manusia ini adalah makhluk dakwah ya. Kita punya cita-cita besar untuk mengembangkan Islam ini. Bagaimana? Selain ada dari diri kita sendiri yang punya semangat, kita harus banyak teman. Harus banyak orang-orang yang kita kunjungi. Jenengan punya putra yang masih berjuang sekarang. Hubungi silaturahmi dengan banyak orang. Insya Allah putra jenengan itu cari pekerjaan gampang.
Jenengan punya putra yang mau kuliah. Insya Allah kalau silaturahmi, alhamdulillah. Alhamdulillah di Bondowoso ini anak-anak SMK Muhammadiyah itu sudah hampir 10 ya. Yang semua beasiswa itu. Dan itu tidak mudah. Ada yang kemarin per bulannya, per semesternya dibantu. Semua biayanya saya yang bantu Ustadz. Ini mengajar ke sana-sana. Saya carikan sepeda motor, dibelikan sepeda motor. Silaturahmi itu kedekatan dengan emosional dengan beberapa orang itu. Mari kita lakukan. Saya dengan Pak Reko ini. Alhamdulillah, Pak Reko ini punya yayasan. Namanya Yayasan Siratul Jannah. Ahmad Dahlan yang Muhammadiyah dibantu oleh Siratul Jannah. Apa? Tas. Tas kemarin yang diberikan anak-anak bukan dari Muhammadiyah, dari zamannya Pak Reko. Karena kita misalnya jangan sampai terjadi. Saya agak miris, agak sedih ya. Sekarang diungkap, oh itu Salafi, itu HTI, itu FPI, itu Wahabi. Dibesarkan di medsos itu. Kalau ini diungkapkan terus, perbedaan, perselisihan paham, yang semuanya berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, tetapi dihembuskan perbedaan, perselisihan tidak sama. Sama tujuannya, semua itu sama tujuannya adalah membesarkan Islam. Kalau ini muncul terus, saya khawatir umat Islam di Indonesia akan terpecah belah. Biarlah yang mau tujuannya ke Jakarta tuh bisa lewat Jogja, bisa lewat Semarang, bisa lewat Surabaya, bisa naik kereta, bisa naik pesawat, atau bawa mobil sendiri. Mari kita sebagai warga Muhammadiyah hilangkan hal-hal yang menyebabkan perselisihan di antara umat ini. Di antara kita sesama umat Islam. Mari kita jalin silaturahmi dengan semua pihak. Dengan semua pihak. Ya. Perkara ada pihak-pihak yang menganggap kita itu begini, ya sudah. Tunjukkan fastabiqul khairat kita sebagai anggota perserikatan. Alhamdulillah hari ini saya membawa hampir 13 orang yang mau cari MBM, termasuk di Masjid Jalan ini. Monggo Bapak Ibu yang mau MBM, monggo. Bukan itu sebagai ciri identitas seseorang, bukan. Tetapi kita menjalin silaturahmi. Yang terakhir, yaitu orang yang bersilaturahmi itu dijamin masuk surga. Ada hadis, wahai manusia, sebarkanlah salam, berilah makan, sambunglah tali persaudaraan, sholatlah di malam hari ketika manusia terlelap tidur, niscaya kalian masuk surga dengan selamat. Jamin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan yang sekelumit ini bisa memotivasi diri kita, diri saya pribadi, untuk selalu menggelorakan, selalu berusaha untuk bersilaturahmi dengan siapa saja. Tujuannya adalah untuk kepentingan dakwah Islam ini, untuk kepentingan perjuangan Islam ini. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.